Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Hati-hati terhadap ragi orang Saduki. Shalom saudaraku. Matius 16 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki." Siapakah yang dimaksud dengan orang Saduki? Nama Saduki diduga berasal dari nama Sadok yang merupakan nama imam agung yang hidup pada masa pemerintahan Raja Daud. Nama ini dipakai sebagai nama dari kelompok aristokratik Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Kaum Saduki juga bertanggung jawab terhadap ibadah yang dilakukan di bait suci sebagai kaum imam, di mana hampir seluruh imam-imam dapat digolongkan sebagai kaum ini. Jabatan imam besar Yahudi pada umumnya diduduki oleh orang Saduki, tetapi tidak semua orang Saduki adalah imam. Ada kemungkinan bahwa orang-orang Saduki juga terdiri dari orang awam yang kaya dan tuan-tuan tanah. Kaum Saduki berlaku sebagai aristokrat di tengah masyarakat Yahudi yang dijajah oleh bangsa Romawi. Karena itu mereka memiliki hubungan dengan pemerintahan Romawi. Posisi imam besar yang merupakan posisi tertinggi di bait suci menjadi perantara antara rakyat Yahudi dengan gubernur Romawi. Dengan demikian, sikap politis kaum Saduki mendua, sebab sebagai orang Yahudi sejati seharusnya mereka tidak menerima adanya penguasa-penguasa asing di negeri Yahudi. Namun di sisi lain, mereka bersikap realistis terhadap kenyataan bahwa bangsa Romawi lebih kuat dan Yahudi tidak berdaya. Terhadap perluasan budaya Yunani atau Helenisme yang sejak masa pemerintahan dinasti Seleukid mulai dilakukan di tanah Yahudi, kaum Saduki juga bersikap mendua. Mereka bersikap simpati dan condong terhadap Helenisme serta bermaksud menyerap sebanyak mungkin, tetapi sekaligus mereka ingin mempertahankan identitas Yahudi. Hal itu berarti mereka harus menetapkan apa yang paling hakiki dari agama Yahudi sedemikian rupa sehingga tersedia bidang-bidang lain yang dapat menyerap Helenisme. Dengan demikian, di dalam kehidupan sehari-hari, kaum Saduki condong menyesuaikan diri dengan kehidupan Yunani, sedangkan dalam bidang keagamaan, mereka memegang teguh agama Yahudi seturut Taurat Musa. Hal tersebut dimungkinkan karena mereka tidak seperti kaum Farisi yang memegang berbagai tafsiran dan hukum tambahan dari Taurat Musa. Dalam keagamaan, kaum Saduki menolak konsep takdir, kekekalan jiwa dan ganjaran kekal setelah kematian, serta mereka menerima adanya kehendak bebas. Kaum Saduki hanya mengakui kewibawaan 5 kitab Taurat Musa dan menolak tradisi-tradisi lisan yang merupakan tafsiran terhadap Taurat Musa dan banyak konsep umum yang diterima oleh rakyat banyak. Selain itu, kaum Saduki menolak konsep kebangkitan orang mati, adanya malaikat dan roh. Karena penekanan yang amat kuat terhadap kitab Taurat Musa, kaum Saduki amatlah memandang penting penyembahan Tuhan melalui kultus bait suci di Yerusalem. Kaum Saduki cenderung percaya bahwa selama mezbah-mezbah masih mengepulkan asap di bait suci, dan bila kultus-kultus masih dijalankan dengan setia, maka tuntutan-tuntutan agama akan dipenuhi dan Tuhan beserta mereka. Karena itu, setelah bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi, otomatis kelompok Saduki menghilang karena tidak ada ritual yang dapat dijalankan lagi. Tentu ajaran orang Saduki membawa pengaruh yang tidak baik bagi pertumbuhan iman seseorang kepada Tuhan, mencampur adukan antara politik,
kebudayaan dengan agama akan membuat orang mendua dan tidak berpegang kepada kebenaran. Dalam kerasionalannya, orang-orang Saduki tidak mempercayai kebangkitan orang mati, sehingga Tuhan Yesus juga mengecam mereka ketika beberapa orang dari antara mereka datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya tentang kebangkitan. Tuhan Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Tuhan ketika ia bersabda, Akulah Yahwe Abraham, Yahwe Ishak dan Yahwe Yakub? Ia bukanlah Tuhan orang mati, melainkan Tuhan orang hidup." Saudara, harus kita sadari berbagai ajaran lain yang tidak baik ada di sekeliling kita. Mewaspadai ragi Farisi dan Saduki merupakan peringatan bahwa tanpa pengenalan secara pribadi dengan Tuhan, kita akan mudah disesatkan. Tersesat dalam rutinitas tradisi gereja semata tanpa pengenalan yang jelas, dan tersesat pada ajaran yang menyimpang yang hanya untuk kepentingan diri sendiri atau menyangkal kedaulatan Tuhan dalam kehidupan. Kita harus waspada agar tidak mudah disesatkan oleh berbagai macam pengajaran sesat. Maka kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan yang kita sembah melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar di dalam ibadah kita. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Yahwe, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Hindari keraguan-raguan akan kebenaran firman Tuhan akibat ragi orang Saduki. Berpeganglah sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan dengan iman yang teguh. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami berwaspada terhadap setiap ajaran-ajaran sesat yang dapat mempengaruhi iman kami kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Alkitab adalah satu-satunya kebenaran firman Tuhan yang harus kami pegang teguh dalam hidup kami. Kami tidak mau diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran di dunia ini. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami hikmat untuk memahami semua dan berikan kepada kami kepekaan untuk menolak setiap ajaran sesat yang berusaha menyesatkan kami. Kami bersandar kepada kebenaran-Mu, kami bersandar kepada hikmat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persekutuan yang erat dengan Tuhan dan firman-Nya memungkinkan kita untuk tidak mudah terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Tuhan Yesus memberkati.